Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Uspin selaku mahasiswa pasca sarjana IAIN Bone, sahabat ekonomi syariah yang dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yang mungkin ini menjadi sebuah pembahasan yang perlu kita pahami, terutama bagi masyarakat ekonomi syariah. Nah, adapun pembahasan yang saya akan bawakan hari ini terkait dari ekonomi mikro. Bagaimana rancang bangun ekonomi mikro berbasis syariah, berbasis Islam. Nah, tak perlu lama-lama, saya akan langsung kepada pembahasan supaya teman-teman lebih gampang memahami apa isi dari pembahasan kali ini. Nah, adapun yang akan kita bahas terkait dari pembahasan ekonomi mikro ini, yang pertama, bagaimana sih pengertian dari ekonomi mikro Islam itu sendiri. Kemudian perbedaan ekonomi mikro Islam dengan ekonomi konvensional. Kemudian praktik ekonomi mikro Islam. Kemudian tantangan dan penerapan ekonomi mikro Islam, keuntungan dari ekonomi mikro Islam. Nah, itulah 5 poin yang akan kita kaji pada hari ini. Teman-teman silahkan disimak dengan baik. Yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian dari ekonomi mikro Islam? Ekonomi mikro Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi mikro Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan hidup yang baik. Adapun prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam meliputi keadilan dalam distribusi sumber daya, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, kebebasan dalam berusaha dan berinovasi, serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Teman-teman telah memahami bahwa ekonomi Islam itu adalah suatu sistem yang sangat memberikan kepada kita sebuah keadilan, keseimbangan, dan kebebasan, serta memberikan kita tanggung jawab terhadap sesama, bukan hanya kepada individu itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih bedanya ekonomi mikro Islam dengan ekonomi konvensional? Nah, perbedaan utama antara ekonomi mikro Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasarnya. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga, atau biasa kita kenal bunga itu sama dengan riba. Sedangkan dalam ekonomi mikro Islam, keuntungan diperoleh dari usaha dan kerja keras. Selain itu, dalam ekonomi mikro Islam, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka, tanpa diskriminasi antara dasar ras, agama, atau jenis kelamin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sebuah kegiatan ekonomi yang konteksnya dalam bentuk penindasan rasis terhadap agama lain, rasis dengan beda kelamin, beda kulit, dan sebagainya. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, keuntungan seringkali didapatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki modal atau kekuasaan lebih besar. Nah, ini berbasis tentang siapa yang memiliki banyak modal, maka dialah yang akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, selanjutnya praktik ekonomi mikro Islam. Nah,
Beberapa praktik ekonomi mikro Islam yang dapat diterapkan antara lain pengembangan usaha kecil dan menengah atau biasa kita kenal UKM yang berbasis pada prinsip syariah, seperti jual beli dengan sistem bagi hasil, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan masyarakat. Nah, ini adalah praktik-praktik dalam ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, selain itu, ekonomi mikro Islam juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan dan pendidikan, serta memberikan dukungan kepada para pekerja produktif seperti petani, nelayan, dan pengrajin. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tantangan dalam menerapkan ekonomi mikro Islam itu sendiri? Karena dalam menjalankan sebuah aktivitas pasti ada tantangannya. Nah, salah satu tantangan dalam menerapkan ekonomi mikro Islam adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sistem ini. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait apa sih sebenarnya ekonomi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan menerima ekonomi mikro Islam. Selain itu, masih banyak kendala dalam hal regulasi dan infrastruktur yang harus diatasi agar ekonomi mikro Islam dapat berkembang dengan baik. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait serta kolaborasi antara pelaku ekonomi mikro Islam dan sektor-sektor lain. Selanjutnya, setelah tantangan, kita akan perlu tahu juga apa sih sebenarnya keuntungan dari ekonomi mikro Islam itu. Ekonomi mikro Islam memiliki beberapa keuntungan, antara lain terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi mikro Islam juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam dapat menjadi alternatif yang layak dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Itulah pokok pembahasan yang kita telah kaji. Adapun kesimpulannya, karena pembahasan tanpa kesimpulan adalah bagaikan sebuah tanpa adanya hasil, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dari paparan di atas disimpulkan bahwa ekonomi mikro Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan dalam menerapkan ekonomi mikro Islam. Namun sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dukungan dari masyarakat luas dalam mengembangkan ekonomi mikro Islam, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ekonomi mikro Islam dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dalam pengembangan perekonomian Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ya, mungkin itu pembahasan kita teman-teman
Saya harap dengan adanya materi ini kita terpancing lagi untuk belajar tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam. Sekian dari saya. Ekonom Rabbani bisa, ekonom Rabbani bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.